Sebagian dari kita mungkin sudah pernah mendengar cerita ini. Tapi apa salahnya saya muat kembali dalam channel ini buat saudara-saudara kita yang belum pernah mendengar cerita ini, dan sebagai bahan review buat mereka yang sudah pernah mendengarnya. Suatu masa dahulu terdapat sebatang pohon apel yang amat besar. Seorang anak lelaki begitu gemar bermain di sekitar pohon apel setiap hari. Dia memanjat pohon tersebut, memetik serta memakan apel sepuas hatinya. Dan ada kalanya dia beristirahat lalu terlelap tidur di bawah pohon apel tersebut. Anak lelaki itu begitu menyayangi tempat bermainnya, dan pohon apel itu juga menyukai anak tersebut. Masa pun berlalu. Anak lelaki itu tumbuh besar dan menjadi seorang remaja. Dia tidak lagi menghabiskan masanya setiap hari bermain di sekitar pohon apel tersebut. Namun begitu, suatu hari dia datang menghampiri pohon apel tersebut dengan wajah yang sedih. "Marilah bermain-main di sekitarku," ajak pohon apel itu. "Aku bukan lagi kanak-kanak. Aku tidak lagi gemar bermain dengan kamu," jawab remaja itu. "Aku mau permainan. Aku perlu uang untuk membelinya," tambah remaja itu dengan nada yang sedih. Lalu pohon apel itu berkata, "Kalau begitu, petiklah apel-apel yang ada di pohonku, lalu jualah untuk mendapatkan uang. Dengan itu, kau dapat membeli permainan yang kau inginkan." Remaja itu dengan gembiranya memetik semua buah apel di pohon itu dan kemudian pergi dari situ. Dia tidak kembali lagi selepas itu, dan pohon apel pun merasa sedih. Masa pun berlalu. Suatu hari remaja itu kembali. Dia semakin dewasa dan pohon apel itu merasa gembira. "Marilah bermain-main di sekitarku," ajak pohon apel itu. "Aku tidak ada waktu untuk bermain. Aku terpaksa bekerja untuk mendapatkan uang. Aku ingin membangun rumah sebagai tempat pelindungan untuk keluargaku. Bisakah kau menolongku?" tanya anak itu. "Maafkan aku tidak mempunyai rumah. Akan tetapi kau boleh memotong dahan-dahanku yang besar ini dan kau buatlah rumah daripadanya." Pohon apel itu memberikan cadangan. Lalu remaja yang semakin dewasa itu memotong semua dahan pohon apel dan pergi dengan gembiranya. Pohon apel itu pun turut gembira, tetapi kemudian ia merasa sedih karena remaja itu tidak kembali lagi selepas itu. Suatu hari yang panas, seorang lelaki datang menemui pohon apel itu. Dia sebenarnya adalah anak lelaki yang pernah bermain-main dengan pohon apel itu. Dia sekarang telah matang dan dewasa. "Marilah bermain-main di sekitarku," ajak pohon apel itu. "Maafkan aku, tetapi aku bukan lagi anak lelaki yang suka bermain-main di sekitarmu. Sekarang aku sudah dewasa. Aku mempunyai cita-cita untuk berlayar. Sayangnya, aku tidak mempunyai perahu. Maukah kau menolongku?" tanya lelaki itu. "Aku tidak mempunyai perahu untuk diberikan kepadamu. Tetapi kamu boleh memotong batang pohon ini untuk dijadikan perahu. Kamu akan dapat berlayar dengan gembira," kata pohon apel itu. Lelaki itu merasa amat gembira, lalu menebang batang pohon apel itu. Dia kemudian pergi dari situ dengan gembiranya dan tidak kembali lagi selepas itu. Namun begitu, pada suatu hari, seorang lelaki yang semakin tua karena dimakan usia datang menemui pohon apel itu. Dia adalah anak lelaki yang dulu pernah bermain di sekitar pohon apel itu. "Maafkan aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepadamu. Aku sudah memberikan buahku untuk kau jual,
dahanku untuk kau buat rumah, batang pohonku untuk kau buat perahu. Aku hanya ada tunggul dengan akar yang hampir mati, kata pohon apel itu dengan nada pilu. Aku tidak mau apelmu, karena aku sudah tidak punya gigi lagi untuk memakannya. Aku tidak mau dahanmu, karena aku sudah tua untuk memotongnya. Aku tidak mau batang pohonmu, karena aku tidak mampu untuk berlayar lagi. Aku merasa lelah dan ingin istirahat, jawab lelaki tua itu. Jika begitu, istirahatlah di dekatku, kata pohon apel itu. Lalu lelaki tua itu duduk beristirahat di pohon apel itu. Mereka berdua menangis terseduh-seduh. Saudara, tahukah kamu, sebenarnya pohon apel yang dimaksudkan di dalam kisah ini adalah orang tua kita, orang yang telah merawat dan membesarkan kita. Saat kita masih muda, kita suka bermain dengan mereka. Ketika kita meningkat remaja, kita perlukan bantuan mereka untuk meneruskan hidup. Kita tinggalkan mereka dan hanya kembali meminta pertolongan apabila kita dalam kesusahan. Namun begitu, mereka tetap menolong kita dan melakukan apa saja untuk kita, asalkan kita bahagia dan gembira dalam hidup ini. Anda mungkin berpikir bahwa anak lelaki itu bersikap kejam terhadap pohon apel itu. Tetapi pikirkanlah, itu hakikatnya bagaimana kebanyakan anak-anak di zaman sekarang melayani ibu bapak mereka. Saudara, hargailah jasa ibu bapak kita. Jangan hanya kita menghargai mereka semasa menyambut hari ibu dan hari bapak setiap tahun. Demikian akhir dari kisah ini, semoga bermanfaat.